langsung aja di main event utama kita, Tech Talk sharing session dari Advanced Java Mini Course. Please welcome ada Mas Hadi Hidayat Hammurabi. Nah, sedikit perkenalan dari Mas Hadi atau Mas Robi, yang bisa kita panggil Mas Robi. Mas Hadi ini merupakan seorang coding instructor di berbagai pengalamannya di berbagai perusahaan-perusahaan teknologi ya, salah satunya dari Altera Academy. Dan saat ini Mas Hadi bekerja sebagai software engineer di forme.id. Nah, link ini ada nih guys, kalau misalnya teman-teman mau connect bersama Mas Hadi. Baik, aku mau sapa dulu Mas Hadi. Hai Mas Hadi, apa kabar nih? Halo Mbak Sawitri dan teman-teman. Hai. Sehat-sehat. Nah nih guys, sehat ya Mas Hadi. Nah guys, tambahan lagi informasi, Mas Hadi ini juga salah satu pegiat aktif komunitas di Taman Kode-Kode ya Mas Hadi ya? Betul Mas Sawitri. Nah, teman-teman yang mungkin familiar sama salah satu komunitasnya ini ada di Telegram. Siapa nih yang biasanya suka tanya codingannya error atau enggak? Nah, nih Mas Hadi biasanya akan membantu teman-teman meresolve ya pertanyaan teman-teman gitu. Nah, baik kalau gitu langsung aja nih Mas Hadi, kita nggak sabar nih menyimak untuk materi pada malam hari ini dari Mas Hadi. Aku serahkan ke Mas Hadi ya. Teman-teman selamat menikmati materi pada malam hari ini. Bye. Oke, layar saya udah kelihatan ya teman-teman? Aman Mas Hadi. Oke, siap, makasih. Oke, nah pertama saya buka dulu. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita akan diskusi tentang Java dan juga Spring Boot. Tapi mungkin kita akan batasi ya diskusi kita akan sejauh mana. Nanti akan kita lihat. Nah, seperti yang diperkenalkan tadi, teman-teman bisa panggil saya Robi. Dan kalau ingin connect di sosial bisa search aja @hadihammurabi, itu ada di Telegram, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Oke, kita langsung lanjut ke daftar isi. Jadi nanti agendanya kita akan membahas apa sih di sini. Akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari atau membahas tentang definisi dari Spring Boot itu sendiri. Jadi apa sih Spring Boot? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian kapan menggunakan Spring Boot? Nah, ini juga penting karena nggak semua kondisi kita bisa pakai Spring Boot. Jadi teknologi itu juga harus kita pakai di kebutuhan yang memang sesuai dengan teknologi tersebut. Kemudian nanti akan kita lihat juga siapa saja sih yang pakai Spring Boot ini. Tentunya instansi-instansi yang sudah teman-teman kenal, tapi mungkin nanti di sini akan nyebut beberapa merek ya, tapi mudah-mudahan nggak ada masalah. Kemudian terakhir kita akan coba lihat Spring Boot ini kalau udah dipakai, kalau ngoding Spring Boot itu bakalan kayak gimana sih kelihatannya gitu. Nah, di sini kita lihat kelihatannya aja gitu ya, karena nanti teman-teman akan bahas jauh lebih dalam lagi ketika sudah join di program Advanced Java Mini Class ini ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian definisinya. Nah, jadi Spring Boot ini adalah web framework teman-teman. Mungkin kalau ada yang dari PHP pernah tahu yang namanya CodeIgniter, Laravel, atau YII, atau Express, Adonis, Nest.js. Nah, itu adalah web framework. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang sebuah web framework, yaitu Spring Boot. Nah, karena dia web framework,
artinya Spring Boot ini digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web, teman-teman. Nah, nanti basis webnya bisa untuk backend, REST API, ataupun juga yang full web beserta tampilannya. Jadi ini nanti sesuai kebutuhan teman-teman juga ya. Oke, jadi Spring Boot ini dibuat sekitar tahun 2002-2003 oleh Rod Johnson sebagai alternatif dari Java Enterprise, teman-teman. Jadi Java itu ada yang namanya Java Enterprise. Nah, ini Java Enterprise ini juga bisa digunakan untuk membuat web. Tetapi karena Java Enterprise itu bisa dibilang mahal gitu ya, kalau misalkan kita penggiat gitu yang ingin belajar ini itu, ingin belajar banyak hal, nyoba-nyoba aja istilahnya. Nah, Java Enterprise itu terlalu mahal, teman-teman. Nah, makanya diciptakanlah alternatifnya yaitu Spring Boot. Nah, tapi yang namanya lebih murah gitu ya, apalagi Spring Boot gratis gitu ya. Jadi makin ke sini makin laku Spring Boot nih, makin populer Spring Boot daripada Java Enterprise sendiri. Kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman mau lihat di website resminya ada di spring.io. Nah, di situ lengkap terkait perkenalan dan juga dokumentasi dari Spring Boot itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan lihat penggunaan dari Java Spring Boot ini. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan Java Spring Boot jika aplikasi yang kita buat itu berbasis web. Kayak tadi misalkan REST API, GraphQL, ataupun yang full halaman web, database, sampai tampilannya itu bisa kita bisa memanfaatkan Spring Boot untuk membangun aplikasi web kita. Nah, ini memang fokusnya Spring Boot di sini, jadi ketika kita butuh untuk membuat aplikasi web, teman-teman bisa pilih Spring Boot dan ini harusnya akan cocok gitu ya. Nah, kemudian ternyata nggak sembarang aplikasi web juga. Nah, Spring Boot ini sangat cocok untuk aplikasi-aplikasi yang ukurannya enterprise. Nah, ukuran enterprise sendiri itu biasanya kalau yang paling gede ERP itu Enterprise Resource Planning, biasanya tuh kebutuhan satu perusahaan itu dimasukkan ke dalam aplikasi semua terkait human resource, terkait terkait pengelolaan di perusahaan gitulah teman-teman ya. Jadi terkait pemasarannya, CRM gitu ya, dan lain-lain itu semuanya dimasukkan jadi satu aplikasi. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu, itu ukurannya sudah enterprise. Nah, Spring Boot cocok banget nih REST kayak gini. Dan kalau kita lihat juga kan enterprise ini skalanya besar ya teman-teman ya. Jadi apakah Spring Boot ini hanya cocok untuk aplikasi yang ukuran enterprise? Pertanyaannya. Jadi kayak gitu kan. Nah, sebenarnya Java Spring Boot sendiri nggak ada masalah kecil, cuman jadi kadang-kadang seringkali kalau kita pakai untuk aplikasi kecil, maka kemampuannya yang lengkap ini jadi banyak yang nggak kepake gitu teman-teman. Nah, ini sayang aja gitu. Makanya supaya semuanya kepake, nah kita bisa manfaatkan Spring Boot untuk aplikasi yang ukurannya enterprise. Kayak gitu. Kemudian karena enterprise sistem juga itu membutuhkan waktu dan tenaga, maka untuk menggunakan Spring Boot sendiri juga membutuhkan waktu dan tenaga, teman-teman. Kalau seandainya waktu dan tenaganya cukup, nah di sini cocok banget untuk pakai Java Spring Boot. Kayak gitu. Jadi Java Spring Boot sendiri bebas sebenarnya teman-teman pakai, tapi yang saya sebutkan tadi itu adalah kondisi-kondisi yang ideal gitu ya. Nah, kalau misalkan di luar itu teman-teman tetap pengen gunakan Spring Boot, itu juga nggak ada masalah sama sekali. Sangat bebas ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang, siapa sih
yang pakai Java Spring Boot ini. Nah, mungkin teman-teman Spring Boot ini di komunitas, tapi lupa gitu siapa sih yang pernah bilang gitu ya. Nah, sekarang kita coba ingatkan lagi dari datanya GitHub 2021, Oktober 2021, untuk popular language itu Java ada di nomor 3. Dia ada di bawah JavaScript dan Python. Nah, terus ada Java gitu ya. Nah, kenapa JavaScript dan Python banyak? Karena kedua teknologi ini, JavaScript ini kita nggak bisa pungkiri ya. Kita udah nggak bisa ya udahlah JavaScript nomor 1 ya udahlah gitu ya teman-teman ya. JavaScript untuk mobile, untuk semua bisa. Tapi di sini makanya JavaScript nomor 1, dan Java sendiri dia di antara bahasa yang nggak seumum JavaScript dan Python, dia bisa ada di posisi nomor 3 populer, teman-teman. Nah, dibanding bahasa yang lain gitu ya. Padahal Java sendiri penggunaannya kan spesifik juga gitu. Tapi dia bisa di nomor 3. Jadi ada banyak banget yang pakai bahasa pemrograman Java. Bahkan saya sendiri dulu waktu masih belajar di kampus, itu juga belajarnya pakai bahasa Java ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari GitHub lagi, teman-teman cari topik terkait Spring Boot ya, bukan Java ya, tapi terkait Spring Boot sendiri. Kalau tadi kan Java, oke lah, Java nomor 3 populer, tapi kalau teman-teman cari tentang Spring Boot di GitHub, topik ya, di topik GitHub, itu ada 41.000 lebih project yang menggunakan Spring Boot di GitHub, teman-teman. Nah, jadi ada banyak ya, 41.000 project loh, itu yang pakai Spring Boot di GitHub. Nah, kemudian kalau Java dan Spring Boot ini populer, memangnya untungnya apa? Ada 41.000 lebih project yang menggunakan Spring Boot, teman-teman. Nah, tadi Java populer, Spring Boot juga populer. Oke, nah terakhir tadi apa untungnya kalau kita pakai teknologi yang populer? Untungnya adalah kalau misalkan bahasanya populer, artinya komunitasnya besar, teman-teman. Artinya ada banyak sekali programmer yang menggunakan gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, artinya ada banyak sekali sumber yang bisa kita contoh, ada banyak sekali sumber yang bisa kita baca, dan ada banyak juga sumber tempat kita bertanya kalau seandainya kita menjumpai masalah. Jadi, kalau pakai Spring Boot, teman-teman nggak perlu susah-susah lagi untuk cari bahan bacaan, nggak perlu susah lagi kalau nyari video tutorial di kanal-kanal video gitu ya, kayak YouTube dan lain-lain. Nah, itu bakalan gampang kalau nyari tentang Spring Boot. Apalagi di Google itu ada banyak banget, dan kalau nanya pun itu di komunitas ada banyak sekali yang ada banyak teman-teman yang bisa ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita temukan. Nah, itu untungnya teman-teman kalau menggunakan teknologi yang populer. Dan saking populer ya, kalau teman-teman cari di search engine gitu ya, kayak Google. Nah, misalkan teman-teman cari nih top web framework gitu ya, atau web ya recommended web framework gitu, atau top web framework gitu. Nah, ini umumnya yang muncul itu nanti akan ada salah satu, yaitu kesisipan gitu ya, ada pasti Spring gitu. Nah, ini saya udah coba buka dari halaman depan, ini selalu ada Spring, ada yang nomor 6, ada yang nomor 3, ada yang nomor 5, ada yang nomor 11 juga, yaitu Spring ini masuk-masuk aja gitu, teman-teman, di rekomendasi dari search engine gitu ya. Jadi ini sudah direkomendasi dari internet juga. Dan ini buktinya kalau komunitasnya
memang besar dan banyak digunakan, teman-teman. Nah, kalau tadi kan pengguna secara umum ya, kita belum spesifik siapa aja yang pakai. Nah, kalau dari perusahaan sendiri, ini ada Netflix. Nah, teman-teman bisa cek di lowongannya Netflix, itu dia nyari Java Spring, secara spesifik dia nulis Java Spring gitu ya. Nah, itu oh ya, kayaknya teman-teman di sini tahu Netflix lah ya. Saya sendiri kemarin habis nonton Netflix juga gitu. Nah, Netflix ini selain dia menggunakan Java Spring Boot, Netflix ini juga membuat ekosistem lain, teman-teman, kayak Eureka. Nah, itu engine dari Netflix untuk service discovery. Nah, itu juga pakai Java. Jadi Netflix ini memang kebanyakan pakai Java ya. Oke, kemudian di sini ada Bank Sentral Asia, BCA. Jadi kalau teman-teman lihat karir, di situ ada backend developer. Kalau di sini BCA itu nulisnya Java aja gitu ya, nggak spesifik Spring. Tapi ya kemungkinan besar Spring. Nah, kemudian ada Blibli. Nah, di Blibli ini juga, spesifik nulis Spring di lowongannya gitu ya. Nah, ini membuktikan kalau perusahaan-perusahaan tadi itu memang menggunakan Spring Boot, teman-teman. Oke. Jadi tadi sudah secara komunitas banyak yang pakai Spring Boot, terus secara company, secara perusahaan, itu perusahaan yang sudah kita kenal itu juga menggunakan Spring Boot ya, teman-teman. Jadi secara komunitas, kalau kita pakai Spring ini aman gitu ya, karena rame dan komunitasnya besar. Terus secara karir itu juga aman karena perusahaan yang pakai juga banyak perusahaan besar dan ya banyak juga gitu ya yang menerapkan Spring Boot di bisnisnya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih kalau Spring Boot itu kita pakai. Jadi codingan Spring Boot tuh bakalan kayak gimana sih? Nah, sekarang kita akan mulai untuk coding ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman sekarang tahapannya adalah ngeliat dulu ya, teman-teman ya. Mungkin belum sampai ngikutin, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita langsung aja untuk ke proses codingnya. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada roadmap untuk belajar Java, dan ini tahun 2020. Nah, ini yang wajib adalah bahasa Java sendiri, lalu dasar-dasar SQL, kemudian di sini teman-teman memahami web framework gitu ya. Nah, di sini rekomendasinya adalah Spring. Nah, ini adalah roadmap komunitas, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman join di mini kelas nanti, nah ini tentu roadmap-nya akan dipersingkat dan akan disesuaikan dengan output yang ditargetkan di awal tadi ya, teman-teman. Jadi ini hanya gambaran saja, dan kemudian sekarang kalau mau mulai silakan teman-teman join di Advanced Java Mini Class gitu ya. Oke, nah link roadmap ya. Oke, bentar. Oke, sekarang kita akan mulai teman-teman untuk nyobain Spring nih, kayak gimana sih rasanya gitu ya. Nah, ini teman-teman pertama bisa buka start.spring.io, atau kalau pakai kode editor dari JetBrains
IntelliJ itu ya dari JetBrains. Nah, itu teman-teman bisa langsung create project Spring dari situ. Tapi karena saya nggak pakai, jadi saya akan mulai dari start.spring.io ini. Nah, di website ini kita bisa generate project Spring baru dan tinggal klik terus nanti download dan jadi gitu ya. Oke, siap. Makasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita tinggal klik pilih mana yang mau kita pakai. Nanti udah langsung jadi projectnya, kita udah bisa langsung coding Spring atau kita udah bisa langsung buat aplikasi pakai Spring gitu teman-teman. Nah, pertama dari Spring sendiri di sini kita harus pilih projectnya bahwa ini akan dikelola sama build tools apa. Nah, di sini ada Maven, di sini ada Gradle. Kalau teman-teman pernah pakai Node.js, di Node.js ada npm, kalau di PHP ada Composer, kalau di Go ada Go Mode ya. Nah, ini kalau di Java itu ada Maven atau Gradle. Nah, tugasnya adalah untuk ngelola project aplikasi kita. Jadi Spring ini sebenarnya project Java biasa, teman-teman. Nah, kebanyakan project Java itu akan dikelola oleh build tools namanya. Nah, build tools yang bisa kita pakai di sini ada Gradle dan Maven gitu ya. Nah, sekarang kita pilih Maven aja. Kenapa? Ya, biasanya di Spring itu lebih sering pakai Maven. Nah, kalau Android Studio biasanya pakai Gradle ya, teman-teman. Nah, ini sesuai sukanya apa aja sih sebenarnya. Nah, karena saya biasa pakai Spring dan biasa pakai Maven, ya udah pakai Maven aja. Nah, kemudian untuk bahasa kita akan belajar Java. Jadi untuk Kotlin dan Groovy kita nanti dulu. Jadi kita pilih aja yang Java. Nah, untuk versi sendiri yang snapshot ini biasanya masih versi-versi yang belum stabil gitu, teman-teman. Nah, sekarang sebaiknya kita pakai versi yang nggak ada dalam kurungnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada versi 2.6 dan ada 2.7. Nah, untuk yang terbaru kita bisa pilih 2.7. Kemudian untuk project metadata di sini kita bisa input nama dan detail dari project yang kita buat, teman-teman. Misalkan terus tadi advance Java mini class ya. Oke. Artefaknya aja yang ini. Terus nanti package name-nya akan jadi seperti ini, teman-teman. Dan di sini Jmo project for Oke. Nah, nanti packaging-nya kita bisa pilih jar atau war. Sekarang kita pilih jar aja. Jar ini adalah Java archive, jadi standarnya Java. Kalau di build aplikasinya nanti akan jadi jar gitu ya. Nah, sekarang kita pilih juga Java aja versi 11. Teman-teman bisa pakai versi Java yang lain, tapi di lokal saya ini di lokal saya sendiri sudah terinstall versi 11. Jadi saya pilih versi 11 ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan klik bagian Add Dependencies. Nah, di sini kita bisa menambahkan semacam fitur-fitur tambahan gitu yang bisa kita masukkan di Java Spring. Sebetulnya di Spring Boot sendiri kita bisa masukkan fitur-fitur tambahan ini, dependencies ini, itu belakangan. Nah, tapi kalau kita udah tahu dari awal akan menggunakan fitur A, fitur B, fitur C, ya udah kita langsung pilih aja di sini. Nah, selain kita bisa scroll untuk mencari, kita bisa juga ketik ya di sini ya, teman-teman. Misalkan di sini saya mau web, misalkan di sini harus pakai web ya. Kemudian
di sini saya akan tambahkan H2 database. Terus Spring Data. Oke. Nah, kemudian kita bisa klik Explore, teman-teman. Nah, saat kita klik Explore, nanti kita akan lihat nih, sebenarnya gimana sih hasil dari yang kita klik-klik sana-sini tadi, itu akan jadi seperti apa sih proyeknya. Nah, ini ada file pom.xml, isinya seperti ini. Tadi saya pilih ada Spring Web di sini, terus ada Spring Data JPA, terus ada H2 database. Oke, teman-teman. Jadi udah dimasukkan semua ke sini, terus ada Maven. Nah, itu akan dimasukkan semua di sini gitu. Dan untuk struktur projectnya sendiri akan dibuatkan juga sama Spring Initializer ini. Ada file ini application, dan ada juga di bagian resource application properties-nya kosong seperti ini. Nah, ini akan di-generate gitu ya. Nah, kemudian kalau udah selesai dan kita cek explore ternyata udah lengkap. Sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa klik generate. Nah, setelah kita klik generate di sini akan di-download. Ini juga akan di-download project-nya. Kemudian setelah di-download kita bisa cari filenya ya. Kita bisa ekstrak sebetulnya. Tapi di sini saya coba ke copy di sini. Oke. Nah, di sini saya ekstrak dan maka akan menghasilkan struktur file dan folder yang sama seperti saat kita lihat di Spring Initializer tadi. Oh ya, untuk Spring Initializer-nya saya belum share URL-nya. Nih, saya kirim di chat, teman-teman. Oke, nah ini sekarang saya akan buka di kode editor. Di sini saya sudah menyiapkan, udah kebuka di sini Visual Studio Code. Sekarang saya coba open folder. Oke, terus di sini saya akan arahkan ke tempat tadi saya mengekstrak project Spring-nya. Oke, nah di sini sudah kebuka, saya perbesar. Nah, kemudian setelah itu, kita bisa langsung jalankan, teman-teman. Di sini kalau teman-teman install Visual Studio Code, atau kalau teman-teman pakai, misalkan pakai yang namanya tadi IntelliJ, kode editor dari JetBrains, nah itu teman-teman bisa langsung klik run ya. Nah, kalau di Visual Studio Code, teman-teman bisa install extension Spring. Atau ini yang dari Pivotal ini udah extension pack, teman-teman. Jadi di satu extension ini di dalamnya sebenarnya ada 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk tambahan teman-teman bisa install juga extension Java sendiri. Nah, oke gitu. Oke, kita coba run. Oke, di sini sudah berhasil run, teman-teman. Nah, tandanya sudah berhasil run itu dilihat dari mana? Itu kita bisa baca di sini. Nih, Tomcat started on port 8080. Artinya, di port 8080 di komputer kita itu sudah ada
aplikasi web yang berjalan. Nah, aplikasi web yang mana? Aplikasi web yang kita buat barusan ya, teman-teman ya. Nah, itu sudah kita buat dan sekarang udah bisa kita akses. Oke, di sini kalau kita coba di terminal lain gitu ya. Terus kita coba request ini ke localhost 8080. Nah, maka di sini akan muncul hasil seperti ini, teman-teman. 404 error not found. Nah, kenapa? Karena di aplikasi kita sendiri itu belum ada isinya. Jadi, kita bisa lihat kalau springnya jalan, springnya sudah jalan, tapi masih kosong, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau seandainya springnya kita stop gitu prosesnya, di sini udah stop springnya, lalu kita coba akses lagi localhost 8080, maka hasilnya beda. Nah, di sini dia sama sekali gagal connect ke aplikasi webnya. Nah, kalau tadi kita berhasil connect ke aplikasi web, tetapi karena kosong, jadi ya udah hasilnya 404. Nah, kalau yang kita coba kedua, ini percobaan kedua, ini adalah hasil kalau aplikasinya stop gitu, jadi sama sekali nggak bisa diakses gitu ya, teman-teman. Oke, nah kemudian di sini kita bisa buat satu folder baru namanya controller, terus di sini kita buat home controller.java. Oke, terus di sini kita bisa tambahkan REST controller, lalu kita bisa tambahkan get mapping, terus di sini kita tambahkan public index. Oke, kita return halo gini. Nah, maka di sini kita perlu string ini ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan di sini. Oke, setelah jalan, sekarang kita coba lagi akses. Nah, maka yang tadinya 404 sekarang sudah muncul halo, teman-teman. Nah, ini kenapa bisa muncul halo? Karena tadi kita lihat di sini. Nah, foldernya harusnya di dalam folder Java ID Alta AJMC ini hanya berisi AJMC application.java ya. Nah, tapi setelah kita tambahkan file baru di dalam folder controller ini baru dibuat, home controller ini juga filenya baru dibuat ya. Nah, di sini kita buat sebuah file yang mengatakan bahwa ketika aplikasinya diakses di URL utama itu artinya localhost 8080, lalu nggak ada tambahan lagi, nah itu URL utama, maka dia akan menampilkan halo gitu, teman-teman. Nah, ketika menampilkan halo ini dikembalikan sebagai nilai balik ya dari fungsi atau metode index ini. Sebenarnya nama metodenya bebas ya, bebas gini nggak apa-apa, sesuka kita gitu ya. Cuma biasanya aja untuk yang URL utama tuh kita tulis index gitu. Itu kebiasaan aja, teman-teman. Nah, setelah kita tuliskan halo sebagai nilai baliknya, maka nanti akan dijadikan sebagai data yang ditampilkan kalau ada request. Nah, jadi kalau ada request seperti ini, maka return halonya, nah bagian halonya itu yang akan muncul ke sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau nampilkan data lain, misalkan list gitu ya. Misalkan list di sini kita buat kelas baru, misalkan kelas user gitu ya, seandainya ada kelas user, lalu di sini kita buat email, lalu
ya email aja ya. Oke, misalkan di sini kita punya list user. Oke, terus kita buat di sini variabel import java. Oke. Nah, sekarang kita buat variabel misalkan list user segini. Oke, kita buat array list di variabel ini. Sebenarnya di Java itu udah bisa pakai var ya teman-teman. Tapi ini supaya lebih jelas aja, saya tuliskan tipe datanya gitu ya. Nah, di array list users ini saya akan tambahkan new user. Nah, di sini usernya kita tambahkan constructor untuk nerima supaya lebih gampang ya untuk ngebuat datanya. Jadi di sini string gini, terus di sini sama dengan Oke. Nah, di sini saya coba aja. Seperti ini. Terus di return-nya apa? Return-nya kita bisa langsung return users aja, teman-teman. Jadi selain tulisan halo, kita juga bisa menampilkan data-data yang kompleks gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Oke, ini Spring-nya lagi jalan. Kita coba akses lagi. Oke. Sini error. Oke, sorry. Ya. Ya udah di sini nggak bisa untuk ngasih data user segini, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada yang kurang, saya ada yang kurang tadi saat Spring Initializer. Harusnya itu nambah untuk serializer, tapi nggak masuk gitu ya. Jadi nggak bisa menampilkan data yang selain teks. Nah, kalau kita coba kayak gini, ya hasilnya cuma kayak gini. Jadi, oke. Nah, nanti kalau datanya mau kompleks, teman-teman bisa install serializer kayak Jackson. Ya biasanya pakai Jackson ya. Jackson itu bisa ditambahkan di project Spring-nya. Kalau kita udah nambahkan itu, nanti bisa return data-data yang kompleks selain dari teks. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita coba buat sebuah satu bagian lagi. Ada yang namanya repository di Spring Boot, teman-teman. Tapi bentar, sebelum ke situ, mudah-mudahan cukup waktunya nanti. Saya mau menunjukkan lebih banyak. Kalau tadi, misalkan indeks ini kita return halo kayak gini, maka dia akan menampilkan halo chat. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau buat controller baru, gimana caranya? Buat controller baru, caranya itu kita bisa langsung buat file baru lagi namanya usercontroller.java. Nah, di sini teman-teman udah bisa lakukan hal yang sama, teman-teman, seperti sebelumnya. Bisa tambahkan REST controller di sini, terus kita gunakan get mapping misalkan, atau di sini juga. Oke, misalkan get mapping, terus di sini users, gitu ya. Nah, di sini public string index juga. Terus di sini return. Kita tampilkan get all users, gini ya. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua URL, teman-teman. Yang untuk URL utama dan juga untuk URL yang users.
Nah, kalau yang users ini kan metodenya sama-sama indeks. Nah, ini ketukar apa enggak? Ini enggak akan ketukar karena yang indeksnya ini dia adalah metode dan metode ada di dalam kelas. Nah, keduanya kelasnya beda, jadi enggak akan ketukar. Nah, kalau ini dia hanya biasa ya teman-teman, URL biasa. Nah, sekarang kita bisa tambahkan parameter teman-teman. Jadi dari URL kita bisa tambahkan parameter. Pager ID misalkan, ini juga namanya ID. Anotasinya oke. Kita pakai request param ya. Oke, nggak apa-apa, ini aja. Nah, sekarang kita bisa tampilkan misalkan di sini. Pager aja, terus kita tampilkan ID. Oke, kita coba. Oke, belum jalan. Sekarang kita coba lagi. Ya, udah muncul halo. Kalau kita coba users, sekarang akan menghasilkan get all users. Dan kalau kita coba user 1 gitu, kondisinya ada get request. Request parameter. Oh, bentar. Oke. Oh, oke, sorry. Nama metodenya teman-teman masih indeks ya, salah. Harusnya get with params gitu. Oke, sekarang kita coba run lagi. Maka di sini oke, springnya lagi mulai. Kita coba. Ini get mappingnya nggak boleh sama ya teman-teman. Ini kita coba with params ini. Oke. Oke, kita coba yang users with params. Oke, nah ini udah muncul 1 gitu ya teman-teman. Sekarang kita bisa ganti 2, 3, dan hasilnya bisa beda-beda sesuai URL. Dan kalau kita lihat dari codingannya, itu sesimpel ini aja teman-teman. Jadi ketika kita buat kelas controller, kita cukup mendaftarkannya ke dalam REST controller gitu ya. Kalau kita hapus REST controller, maka nanti URL yang ada dalam sini itu nggak akan diikutkan teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan controller di sini untuk
mendaftarkan kelas kita menjadi sebuah controller, dan di dalamnya nanti kita bisa tulis mapping URL yang kita inginkan gitu ya. Jadi gunanya adalah kalau nanti ada request users gitu di URL users, maka akan menjalankan get mapping yang di URL users ini. Dan di sini kita menampilkan get all users ya teman-teman. Kemudian kalau kita akses users with params di sini URL-nya garis miring users with params, maka yang akan dijalankan adalah metode get with params ini. Nah, metode get with params ini di sini dia menerima parameter ID dari request param. Nah, jadi di sini request param ini akan diterima sebagai parameter ID, teman-teman. Waktu dia diterima jadi ID, di sini kita langsung return, maka akan ditampilkan oleh Spring. Dan di sini akan tampil sesuai dengan ID yang dimasukkan, gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat dasar Spring itu gampang banget ya. Jadi bikin kelas, terus didaftarkan, lalu URL-nya di mapping, ditempelkan di bagian metodenya sebagai anotasi. Nah, untuk penulisan URL-nya sendiri pun mirip dengan menuliskan URL biasa gitu ya, hanya nggak full gitu, dia cukup bagian URL intinya saja. Nah, kemudian ditempelkan di bagian metode, dan di metodenya di sini kita bisa melakukan berbagai proses sebenarnya, terus nanti hasilnya bisa kita return gitu ya. Nah, nanti seperti ini teman-teman, biasanya untuk pola struktur dari project Java Spring sendiri biasanya itu yang umum ada controller, service, kemudian ada juga repository, kemudian dari repository udah ya, ini biasanya seperti ini teman-teman. Ada kalau ada tambahan biasanya itu ada config, tapi config juga jarang, nggak apa-apa. Ada juga biasanya untuk tambahan itu ada beans gitu. Nah itu bisa pakai S, bisa nggak? Nah biasanya ini yang umum gitu ya teman-teman. Nah biasanya bin itu untuk auto importnya di Spring, jadi kita bisa buat kelas-kelas baru, kita bisa bikin metode-metode baru yang nanti akan diotomatis diimport oleh Spring. Nah ini kita bisa masukkan di dalam bin, seperti misalkan untuk autentikasi atau untuk iya, guard gitu ya teman-teman, helper atau middleware. Nah itu bisa dimasukkan dalam bin. Kemudian config ini juga biasanya dia bentuknya bin ya, tapi karena dia spesifik untuk config, maka dibuatkan folder sendiri, jadi config. Tapi ada juga yang langsung dimasukkan dalam bin aja gitu. Oke, nah terus untuk controller sendiri biasanya itu kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat controller, ada mappingnya, ada metodenya. Nah, isi dari controller pada dasarnya ini. Kemudian tugas menerima input dari user. Kedua, menjalankan service. Ketiga, mengirim hasil ke user. Jadi tugasnya controller sebenarnya dia nerima input dan mengirim output ke user. Jadi nerima input dari user, kemudian menghasilkan output ke user. Kayak tadi di sini kita input ID 1, itu diterima oleh controller di sini, lalu langsung di-outputkan oleh controllernya. Nah, kalau seandainya ada proses di sini misalkan proses A, proses B gitu ya.
proses C. Nah, biasanya ini akan dilakukan di bagian service, teman-teman. Jadi tidak dilakukan di controller ya. Nah, oke. Jadi kemudian untuk ini adalah tugas controller ya. Nah, kemudian untuk tugas service itu satu menerima input dari controller atau dari mana saja atau bagian lain. Bagian lain itu maksudnya masih di dalam aplikasinya gitu, teman-teman. Boleh sesama service, boleh dari controller A, tapi di controller B itu pakai service yang sama juga boleh gitu ya. Nah, kemudian 2, melakukan proses bisnis. Jadi if else-nya itu semuanya ada di dalam service, teman-teman. Kemudian 3, menghasilkan nilai untuk bagian yang menjalankan proses. Nah, kemudian terakhir bagian repository. Oh ya, satu lagi ya di sini kurang model, teman-teman. Nah, model ini dia untuk menggambarkan struktur tabel dari database biasanya kalau kita pakai database. Nah, di sini model bentuknya kelas, nanti dia akan menggambarkan di tabel itu akan seperti apa gitu ya. Ada email, ada password kayak gitu. Nah, itu untuk model user misalkan itu akan dimasukkan di model. Kemudian untuk mengelola model itu kita bisa pakai repository. Jadi untuk ngirim-ngirim query kita bisa pakai repository, teman-teman. Nah, itu gambaran secara umum terkait Oke, ini terkait gambaran umum Spring Boot. Dan mungkin sampai di sini teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu. Oke, baik Mas Hadi dan teman-teman semuanya. Udah di pukul 24 lebih 42 teman-teman dan Mas Hadi, kita langsung aja ya mungkin buka sesi Q&A. Ya. Sudah ada 5 pertanyaan pilihan dari kita yang kita udah pilih, mungkin nanti akan dibantu jawab sama Mas Hadi. Nah, itu dibantu sama Kak Salsa. Langsung aja nih, untuk pertanyaan yang pertama dari Anonim, apakah Spring Boot cocok untuk aplikasi yang menggunakan data real time seperti aplikasi pasar saham atau aplikasi chatting? Oke, langsung ya Mbak Sawitri. Ya, monggo Mas. Oke, ya cocok karena Java itu dia akan sebenarnya Spring Boot ini kan dia project Java dan project Java itu akan dijalankan di mesin virtualnya Java, namanya itu Java Virtual Machine, teman-teman, atau JVM ya. Nah, di JVM itu aplikasi Java tuh Spring Boot sendiri stabil banget saat jalan dan cocok juga untuk aplikasi yang real time. Tapi untuk Spring Boot sendiri untuk aplikasi real time untuk pengiriman datanya dan komunikasinya itu nggak terlalu kenceng, nggak terlalu optimal, tapi pasti gitu ya teman-teman ya. Jadi stabil ya, tapi yang nggak sekencang itu gitu. Kayak gitu teman-teman. Kalau Spring Boot untuk aplikasi real time. Oke, baik. Berikutnya ada 3 likes yang mendukung pertanyaan ini. Perbedaan Spring Framework, Spring MVC, dan Spring Boot itu bedanya di mana, Mas Hadi, dari 3 tadi? Ya, dulunya itu Spring Framework ya pertama hadir itu, tapi
ternyata Spring Framework itu untuk pakai untuk buat aplikasi pakai Spring Framework itu lumayan banyak yang harus dilakukan nih, teman-teman. Jadi hadirlah Spring Boot gitu. Nah, dengan Spring Boot buat aplikasi menggunakan Spring Framework itu jadi lebih mudah. Jadi kayak Spring Framework ke bawahnya, Spring Boot atasnya, nah baru Spring MVC itu penerapan dari Spring Boot-nya. Ada MVC-nya gitu di Spring Boot gitu. Nah, itu hierarki aja ya. Jadi Spring Framework, terus agak susah itu ada lagi cara baru namanya Spring Boot yang memanfaatkan Spring Framework juga gitu. Lalu di atasnya Spring Boot ada Spring MVC kayak gitu. Oke. Kemudian Mas Hadi, cara nge-hide atau nge-git gitnor baca gimana? Gitnor application properties umumnya gimana ya? Makasih, Mas. Oke, biasanya kalau cara nge-git ignore itu dimasukin aja ke dalam file .gitignore ya, teman-teman. Jadi langsung aja dimasukin application.properties gitu, ditulis aja, nanti udah langsung ke git ignore. Tapi kadang-kadang kita kan mau ngirim semacam contoh gitu ya ke teman kita atau untuk kita juga gitu. Jadi kita bisa ngasih contoh application properties ini isinya gimana. Nah, itu kita bisa buat kopian dari application.properties. Nah, ini nggak usah di-ignore, jadi kopian aja. Misalkan namanya application.properties.example. Nah, itu di-push aja lewat git-nya, tapi isinya itu hanya gambaran dari config-nya aja, bukan config yang beneran. Jadi kayak token-tokennya gitu dihapus-hapusin aja, tapi key-key-nya itu masih ada, kayak gitu. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum live assessment habis ini. Dari anonimus ya, anonim semua ini. Apakah pada akhirnya Spring Boot akan tergeser oleh Go? Mas Hadi. Ya. Oke, pertama Spring Boot itu framework, Go itu bahasa, jadi beda. Nah, kedua, mungkin kalau kita bandingkan ya Java dengan Go gitu ya, apakah Java akan tergeser dengan Go? Teman-teman, sekarang Java itu versi 19 dan sudah pada pakai belum Java versi 19? Artinya Java itu berkembang terus, teman-teman. Dan Go juga sekarang lagi berkembang juga gitu ya, sama-sama berkembang. Nah, jadi nggak akan saling menggantikan karena sama-sama jalan berkembangnya gitu ya. Nah, kenapa nggak akan tergantikan juga selain mereka sama-sama berkembang terus? Juga karena ekosistemnya, ingat teman-teman, Spring Spring ini udah dari 2003. Bayangin udah berapa perusahaan yang pakai. Kayak tadi BCA, Blibli, Netflix gitu ya. Mereka nggak akan semudah itu untuk ganti ke Go, plug gitu. Nah, jadi mungkin beberapa tahun ke depan mereka masih akan bertahan dengan Spring Boot. Jadi untuk tergeser dengan Go itu masih jauh gitu ya. Dan kemudian Go itu untuk sekarang kebanyakan dipakai di startup karena Go itu kalau kita coding pakai Go tenaganya tuh nggak butuh terlalu banyak ya teman-teman. Go juga nggak terlalu sampai sekelas enterprise kayak Java juga gitu, skala aplikasi yang biasa dipakai gitu. Jadi mereka penggunaannya beda. Jadi tergeser mungkin, tapi nggak tahu kapan, jauh banget. Oke, berarti jauh banget ya Mas Hadi ya. Ya, hampir nggak mungkin malah. Memang sama bahasa pengalaman. Oke, yang terakhir nih Mas Hadi sama teman-teman, bagaimana struktur foldering yang baik untuk back-end pada Spring Boot? Oke, minimal kita bagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama itu untuk jadi interface. Interface itu artinya dia berhubungan ke dunia luar. Dunia luar artinya dengan user. Nah,
bagian yang berhubungan dengan user itu kita masukin di dalam controller. Lalu, setiap controller menerima akses dari user, maka untuk yang memproses itu kita masukkan ke bagian service. Jadi misalkan ada controller login, user kirim email dan password ke controller. Lalu setelah controller menerima, untuk memproses username dan password itu dimasukkan ke service. Nah, service sekarang query data lewat repository. Nah, misalkan ambil user yang username-nya admin tadi, misalkan admin gitu ya. Nah, terus setelah itu ambil data dari repository, service akan cek apakah passwordnya betul apa enggak. Kalau service bilang passwordnya betul, maka dikembalikan ke controller, controller akan kembalikan ke user. Jadi alurnya 3 itu tadi, masuk lewat controller ke service, ke repository, balik lagi ke service, controller, ke user. Jadi setidaknya dibagi menjadi 3 bagian itu. Gitu. Baik, kalau begitu. Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan kita pilih sampai di jam 20.51 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih banyak ya buat Mas Hadi untuk sharing materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.